Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para saudaraku kaum muslimin muslimat seiman seagama yang mudah-mudahan nantiasa dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah kepada kita memberikan berbagai macam nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Nikmat Allah tak satu pun yang sia-sia. Nikmat Allah tak satu pun yang dapat kita hitung satu persatu pakai jari telunjuk atu kayak ngitung biji loncat. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah sudah menantang. Siapa yang sanggup menghitung nikmat Allah? Siapa yang sanggup, kata Allah? Allah menyatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah, kau takkan sanggup untuk menghitungnya. Kalau menyuruh kita hanya perbanyaklah bersyukur. Insya Allah rezeki makin bertambah. Kalau kita kufur, mengingkari nikmat Allah, ingat, azabillah syadid, azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Para kaum muslimin muslimat, para saudaraku seiman seagama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih berkisar tentang kematian. Berbanyaklah mengingat-ingat tentang kematian. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Kita berada dimanapun saja mengingat tentang kematian. Tapi janganlah kita lemes, loyo, ngapain semangat hidup lah besok kok mati. Ngapain kita hidup semangat-semangat? Enggak perlu besok mati. Enggak begitu. Maksudnya apa? Kita agar semangat bagaimana agar kita menghadap Allah dengan keadaan selamat. Mengingat kematian artinya adalah ingat bahwa kita adalah akan meninggalkan dunia ini. Tidak selamanya. Nanti kita akan mengalami kematian. Ada 9 sahabat datang menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal sahabat Nabi itu ada 4, yaitu mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat Nabi. Nabi pun mempunyai banyak sahabat. Di antaranya adalah ada 9 sahabat datang menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling pandai, paling pinter, paling cerdik dalam dunia ini? Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, asurhum diqolil maut. Mereka adalah orang yang paling banyak mengingat tentang kematian. Itulah orang paling pandai, pencerdik di alam dunia ini. Inilah merupakan buat kita gambaran, sugesti bagaimana semangatnya kita mengingat tentang kematian di mana saja kita berada. Lagi makan, oh ingat kita mati. Lagi tidur, ingat kita mati. Lagi bahagia dengan teman, sanak, famili bercengkerama di mana saja, ingat ada pemotong kelezatan, yaitu kematian. Dipotong kelezatan kita dengan adanya kematian. Ada seorang ayah yang sangat bijaksana mengingatkan kepada anaknya. Siapakah beliau?
Beliau adalah Luqmanul Hakim. Pernah beliau nasihati kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunaya, wahai anakku, inan nasa salas. Sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Apa saja itu? Sepertinya kita lihat ini nasihat yang sangat berharga buat kita, yang sangat bijaksana. Apa saja itu? Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk cacing-cacing. Ketiga macam ini akan kembali kepada habitatnya asalnya masing-masing. Ya, kembali kepada Allah apanya? Pururuhu, yaitu ruhnya atau nyawanya. Ruh kita, nyawa kita. Nah, ditarik oleh Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah, kembali kepada Allah. Tuh, nanti ya. Amalnya, ruhnya. Maksudnya adalah ruhnya, nyawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kembali kepada pemiliknya, apanya? Menjadi milik kita selama-lamanya, yaitu fa'amalahu, yaitu amal perbuatannya. Amal kita, kalau perbuatan kita yang baik, yang buruk, semuanya nanti itu kembali pada diri kita yang punya. Kalau amal baik, alhamdulillah. Kalau buruk, nauzubillah. Amal itu yang baik, tidak bisa ada yang nyolong, gak ada yang nyuri. Kalau kita punya mobil, punya motor, punya uang, mungkin hilang, digondol orang, dicopet, dimaling, dipaok, orang sudah bilang sama orang. Tapi kalau amal perbuatan, tidak ada yang bisa yang nyolong. Kembali kepada kita. Lalu kembali kepada jasadnya, apanya? Jasad kita, badan kita. Nanti siapa yang jadi pemiliknya? Itu cacing-cacing. Pas saja dahulu jasad kita jadi santapan cacing-cacing tanah belaka. Digerogotin sama cacing dalam kubur. Kuping disantap, hidung dicaplok, mata digeraok, ilah, bibir disedot, habis semua cacing. Emang udah jatahnya dia. Ya Allah, ya Karim, gimana rasanya nih? Tubuh kita utuh, kita punya pipi, punya hidung, dan sebagainya. Nanti itu jadi santapan cacing-cacing tanah belaka di alam kubur. Emang udah jatahnya itu. Nggak heran lagi. Maka saya katakan lagi, kita ini manusia tidak bakal kekal, pasti akan mengalami kematian. Allah menyatakan, Allazi khalaqul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mematikan kamu, menghidupkan kamu, dimatikan, dikembalikan, dimatikan, dihidupkan. Supaya apa? Agar Allah melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Bukan masa kekayaan yang kita miliki, bukan pangkat jabatan yang kita punya, status sosial yang kita sandang. Bukan. Itu adalah cuma sekedar formalitas. Itulah nilai kuantitas. Lalu apa nilai kualitasnya? Itu nilai-nilai ibadah kita, sholat, kita zakat, kita puasa, sedekah, pokoknya amal perbuatan yang baik, nilai ibadah, itu nilai-nilai yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa nilai kuantitasnya baik, bagus, meningkat, tapi tidak ada nilai kualitasnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak melarang orang punya bagus nilai kuantitasnya, satu sosialnya bagus, tapi jangan lupa tingkatkanlah bagaimana agar kita punya nilai kualitas yang tinggi, yang mulia, yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku seiman seagama yang kami muliakan,
Dunia ini adalah tempat kita berjuang. Di akhirat nanti tempat kita menerima pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah kita melihat hasilnya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini janganlah kita jadikan sebagai tujuan, tapi jadikanlah sebagai alat atau jabatan bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah bekal yang sifatnya kekal abadi, bukan yang sifatnya sementara. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami secara pribadi dan umumnya kepada para pendengar sekalian yang kami muliakan. Sekian dari saya ini adalah mengenai pembicaraan banyaklah mengingat tentang kematian. Ini dari saya Haji Mas Roji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.